Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada forum diskusi malam hari ini. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadhani, NIM 210704012 dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Sastra Arab. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema utama pembelajaran kerukunan antar umat beragama dengan judul Sanggupkah Masyarakat Indonesia Bersatu dalam Keberagaman Umat Beragama di Indonesia. Sebagai pemenuhan tugas kegiatan proyek pembelajaran NKWK Universitas Sumatera Utara, sebelum masuk kepada diskusi, izinkanlah saya memperkenalkan anggota pada forum diskusi pada malam ini. Yang pertama ada Balkis Az-Zahra, yang kedua ada Zulfa Zahfiroh, yang ketiga ada Fayat Astion, yang keempat ada Gantara Igimuri, selanjutnya ada Afrahul Fadila Parinduri, selanjutnya ada Sri Putri Aryani, dan yang terakhir ada Erliani Simatupang. Baik, masuk kepada topik yang pertama. Sebelum memulai forum diskusi, saya akan memberitahukan peraturan terlebih dahulu. Yang pertama adalah dari moderator akan memberikan pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh responden yang akan dipersilakan oleh moderator. Yang kedua, saya harap kita semua bisa aktif pada forum diskusi malam hari ini dan saling menghargai pendapat satu sama yang lainnya. Baik, sebelum masuk pertanyaan, saya akan membahas topik terlebih dahulu. Yang pertama adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman. Salah satunya adalah keberagaman agama. Berdasarkan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Terdapat 6 agama yang diakui keberadaannya, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Buddha, dan Konghucu, sesuai semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Maka meskipun memiliki keberagaman agama, Indonesia tetap satu, terutama dalam membina kerukunan antara umat beragama. Pertanyaan yang pertama, menurut teman-teman sekalian, apakah yang dimaksud dengan kerukunan? Saya persilahkan kepada teman saudari Balkis. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya waktu untuk menjawab ini. Baik, keragaman yang Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Tetapi di sisi lain, keragaman tersebut merupakan suatu tantangan bagi Indonesia untuk tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Di masa sekarang ini, tentunya diselimuti oleh kecanggihan teknologi yang kemudian berimbas pada pola pikir serta sifat individualisme manusia tersebut. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada saudari Zulfa. Baik, terima kasih moderator. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Intinya hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan kebebasan. Sedangkan kerukunan antar umat beragama bermakna rukun dan damainya dinamika kehidupan umat beragama dalam segala aspek kehidupan seperti aspek ibadah, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih kepada Balkis dan Zulfa yang telah memberikan responnya. Selanjutnya, masuk kepada topik yang kedua. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Tetapi di sisi lain, keragaman tersebut merupakan suatu tantangan bagi Indonesia untuk tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa, di mana di masa sekarang ini tentunya diselimuti oleh kecanggihan teknologi yang kemudian berimbas pada pola pikir serta sifat individualisme. Pertanyaannya yaitu, sanggupkah masyarakat Indonesia bersatu di dalam keberagaman umat beragama? Baik, saya persilahkan kepada saudari Afrahul. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya, jawaban yang akan saya lontarkan yaitu belum sepenuhnya sanggup. Mengapa? Bisa kita pastikan bahwa semua warga negara Indonesia mengetahui semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, terlebih lagi dalam konteks keberagaman umat beragama. Hanya saja, maraknya tindak kekerasan atas nama golongan tertentu menimbulkan intimidasi yang berujung diskriminasi. Sehingga, menurut saya, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya sanggup bersatu di dalam keberagaman umat beragama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudari Afra. Selanjutnya saya berikan kepada saudara Fayat. Saya akan melengkapi jawaban Afra sebelumnya. Menurut saya Indonesia saat ini memang belum sanggup untuk bersatu secara utuh dalam hal beragama. Dapat dilihat dari bagaimana cara manusianya bersosial, terutama di media sosial. Cukup mudah menjumpai berbagai komentar yang berbau sara dengan menyudutkan beberapa pihak. Hal ini membuktikan kecenderungan Indonesia masih belum seutuhnya bersatu. Tetapi di lain hal, mudah pula kita jumpai rakyat bisa bersatu dalam hal lainnya. Contohnya yang baru-baru ini terjadi adalah unjuk rasa mahasiswa. Dalam kasus ini saya ambil contoh mahasiswa, karena dekat dengan kita. Mahasiswa melakukan unjuk rasa atas nama rakyat, dan mereka unjuk rasa tidak dipisah tempatnya berdasarkan agama mereka. Mereka berbaur, mereka bersama-sama di jalan tanpa membeda-bedakan tiap mahasiswa. Rakyat yang dibela pun rakyat yang memiliki banyak agama, bukan hanya untuk satu golongan.
bukti yang sangat jelas, bukti lain dalam kesanggupan Indonesia dalam hal beragama, yaitu dari dulu Indonesia terkenal dengan agamanya yang banyak. Lalu Indonesia sampai saat ini masih berdiri dengan kokoh tanpa terganggu oleh pihak manapun, dan kita masih bisa keluar dengan santai di jalan, beribadah dengan mudah, tanpa ada rasa ketakutan seperti negara-negara lain yang tingkat diskriminasinya tinggi terhadap agama. Kesimpulan saya adalah Indonesia saat ini memang belum sanggup untuk bersatu untuk saat ini, tapi kedepannya peluangnya itu semakin tinggi gitu. Peluangnya cukup tinggi untuk bersatu ke depannya nanti. Tentu butuh usaha yang lebih untuk mencapai itu. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fayat yang telah memberikan responnya. Wah, terlihat bahwa Fayat sangat antusias menjawab pertanyaan dari forum diskusi pada malam hari ini. Terima kasih Fayat. Selanjutnya, masuk kita kepada topik yang ketiga, yaitu jadi berdasarkan yang saya simak, maka seluruhnya sependapat mengenai masyarakat sanggup bersatu dalam keberagaman. Tentu saja, ada yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah cara masyarakat Indonesia dapat bersatu di dalam keberagaman umat beragama yang ada di Indonesia? Baik, pertanyaan selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Sri. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya yaitu hormatilah selalu orang lain walaupun tanpa memandang agama yang mereka anut. Misalnya itu dengan selalu berbicara halus dan sopan kepada siapapun. Biasakan pula dengan menomor-satukan sopan santun dalam beraktivitas sehari-hari. Yang kedua itu bila terjadi masalah yang membawa nama agama, tetap selesaikan dengan kepala dingin dan damai, tanpa harus saling tunjuk dan menyalahkan. Kembali pada moderator. Baik, terima kasih Saudari Sri. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Saudari Eliani. Kepada Eliani saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menambahi jawaban yang telah diberikan oleh Sri Putri Eryani, yaitu cara menjaga kerukunan antar umat beragama. Menurut saya ada beberapa cara untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, yaitu menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama di Indonesia, baik yang merupakan pemeluk agama yang sama maupun dengan yang berbeda agama. Rasa toleransi bisa terbentuk dalam macam-macam hal, misalnya seperti pembangunan tempat ibadah oleh pemerintah, tidak saling mengejek dan mengganggu umat lain dalam interaksi sehari-harinya, atau memberi waktu pada umat lain untuk beribadah bila memang sudah waktunya mereka melakukan ibadah. Selain itu, ada juga cara lain, yaitu selalu siap membantu sesama dalam keadaan apapun dan tanpa melihat status orang tersebut. Jangan melakukan perlakuan diskriminasi terhadap suatu agama, terutama saat mereka membutuhkan bantuan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Eryani. Masalah kita kepada pertanyaan yang terakhir. Baik, saya akan membacakan topik yang terakhir, yaitu berbicara mengenai cara-cara bagaimana masyarakat Indonesia bersatu dalam keberagaman. Nah, pertanyaan terakhir adalah, apakah menurut kalian, apa saja hal-hal yang mengancam persatuan Indonesia? Baik, pertanyaan terakhir saya berikan kepada Saudara Gantara. Kepada Saudara Gantara, saya persilahkan. Baik, menurut saya hal yang dapat mengancam persatuan di Indonesia, kurangnya toleransi dan pengetahuan masyarakat kalau Indonesia itu negara yang multikultural. Dari dua hal ini bisa saja menimbulkan etnosentrisme, di mana pandangan yang menganggap dirinya lebih superior, yang kemungkinan menimbulkan konflik antar golongan, agama, suku, ras, yang pastinya hal ini dapat menghambat atau bahkan mengancam integrasi nasional. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang terakhir adalah kepada Saudara Jimmy. Kepada Saudara Jimmy, saya persilahkan. Ya, baik, jadi menurut saya pribadi, jadi karena kan kita sudah paham dan mengetahui mengenai ancaman-ancaman tersebut, jadi kita harapkan kita sebagai generasi muda, masyarakat Indonesia untuk mengantisipasi dan menghindari ancaman-ancaman tersebut, dan juga kemudian melakukan hal-hal yang sudah diungkapkan oleh teman-teman kita tadi. Jadi untuk melakukan upaya menjaga integritas agar masyarakat tetap bersatu dalam keberagaman apapun khususnya agama. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Gantara dan Jimmy. Maka dari itu, menurut saya pribadi, dikarenakan kita sudah paham dan mengenai ancaman-ancaman tersebut, diharapkan kita sebagai generasi muda, masyarakat Indonesia untuk mengantisipasi dan menghindari ancaman-ancaman tersebut. Dan kemudian kita juga akan bisa menghadapi hal-hal tersebut di kemudian hari. Baik, sebelum menutup diskusi pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah berhadir pada forum diskusi malam hari ini, yang telah memberikan pendapatnya. Maaf jika ada kesalahan atau pengucapan kata dari saya. Saya akhiri dan saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.